Satu hal ya, bahwa biangnya koruptor di Indonesia itu adalah Jokowi yang diberi gelar oleh OCCRP sebagai presiden ranking kedua di dunia. Gelar itu adalah dari sebuah organisasi yang menyatakan bahwa kejahatan korupsi itu terorganisir. Nah, kita bisa lihat apakah korupsi yang dilakukan oleh Jokowi itu terorganisir apa tidak. Sangat terorganisir ya. Bahkan kesannya terkooptasi TNI dan Polri, terbelah ya. Sementara kedua institusi ini harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Kan kasihan ini hukum yang katanya digembar-gemborkan negara Indonesia negara hukum dan kita harus taat kepada hukum. Tapi para penegak hukum melanggar hukum itu sendiri. Sebagai warga negara yang punya hak politik untuk bisa mengamati juga perpolitikan negeri ini, saya pikir Prabowo tidak punya kapasitas sebagai seorang pemimpin yang pada saat ini di dirinya memiliki kekuasaan yang tinggi, yang besar sebagai seorang presiden. Tapi itu tidak dia gunakan sebaik-baiknya sesuai konstitusi yang ada. Bahkan menjadi konsumsi publik bahwa dia digelari dengan presiden omon-omon, kebanyakan ngomong. Ya, persoalan bangsa ini tidak bisa diselesaikan dengan sekedar pidato orasi ya, yang memberikan angin sorga kepada rakyat. Saya menangkap pidato Presiden Prabowo di tanggal 1 Juli Hari Bayangkara, ada 3 hal yang saya bisa lihat. Yang pertama, Prabowo mengatakan polisi itu harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Yang kedua, Prabowo mengatakan bahwa hukum tidak boleh tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Yang ketiga, tidak ada siapapun yang kebal hukum di negeri ini. Nah, sekarang buktikan saja Prabowo dengan kekuasaan tertingginya sebagai presiden, dengan ucapannya itu di depan kepolisian di hari yang paling penting, 1 Juli Hari Bayangkara. Buktikan itu di lapangan. Apa yang terjadi? Satu hal ya, bahwa biangnya koruptor di Indonesia itu adalah Jokowi yang diberi gelar oleh OCCRP sebagai presiden ranking kedua di dunia. Dan OCCRP itu apa? Organized Crime of Corruption. Jadi yang harus dijadi ingatan masyarakat, gelar itu adalah dari sebuah organisasi yang menyatakan bahwa kejahatan korupsi itu terorganisir. Nah, kita bisa lihat apakah korupsi yang dilakukan oleh Jokowi itu terorganisir apa tidak. Sangat terorganisir ya. Bahkan kesannya terkooptasi TNI dan Polri, terbelah ya. Sementara kedua institusi ini harus berpihak kepada kepentingan rakyat ya. Betapa banyak hal-hal yang tidak menggambarkan pendekatan hukum yang benar yang dilakukan oleh seorang Presiden Prabowo. Presiden memang tidak boleh dikatakan intervensi terhadap hukum, tetapi ketika ya persoalan hukum menjadi carut marut, ya Presiden punya hak dong untuk memberikan pengarahan yang benar untuk tegaknya hukum. Demikian. Pak Soni masih memiliki harapan dengan Pak Prabowo, dia masih bisa. Terima kasih. Kita sebagai anak bangsa dengan ada presiden, pemimpin, kita harus ada optimis. Oleh sebab itu kita mohonkan kepada presiden harus berani bertindak ekstrim, artinya membuat keputusan-keputusan yang berpihak kepada rakyat. Utamanya janji beliau untuk memberantas korupsi. Ya, itu utamanya. Tegakkan hukum dalam memberantas korupsi ini setegak-tegaknya. Dan hakim harus melaksanakan hukum ini dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Jangan ada kesan nanti, tadi itu yang disampaikan Pak Ismail, tajam ke bawah, tumpul ke atas, banyak oknum-oknum penegak hukum yang dibayar sehingga hukumnya nggak sesuai dengan hukuman yang semestinya. Kan merusak nama Pak Presiden, merusak nama bangsa ini. Oleh sebab itu Pak Prabowo harus berani mencopot penegak-penegak hukum yang tidak sesuai dengan harapan Pak Presiden. Siapapun dia, udah nggak zamannya lagi kita ini KKN. Ya, ingat Presiden Republik Indonesia Pak Soeharto. Ya, karena KKN jatuh isu KKN. Oleh sebab itu KKN segera dihilangkan. Baik KKN yang ada sama para menterinya, para anggota DPR yang masih KKN. Ini kan ribut terus. Masa negara ini mau ribut terus? Ya.
Banyak yang diributin oleh rakyat itu. Karena rakyat kecil, nggak bisa ke atas. Mohon orang-orang atas itu sadar. Ya, karena mereka digaji dari rakyat sendiri. Terima kasih. Ya, saya pikir hal tersebut seharusnya tidak terjadi pada diri Prabowo sebagai seorang presiden. Nah, ketika terlihat atau terkesan Prabowo lambat atau Prabowo seperti tidak punya nyali dalam penegakan hukum, ini kan rakyat boleh bertanya atau boleh mengamati bahwa bisa jadi terjadi deal-deal terhadap Jokowi, ya, yang kita rakyat tidak tahu secara terbuka. Ya, satu bukti isu atau bisa dibilang isu yang berkembang itu sebelum Prabowo dilantik ya, pada tanggal 27 Oktober itu, Prabowo sudah menyusun kabinet yang sesuai dengan visi misinya. Tetapi ketika dia sudah menjelang dilantik atau setelah dilantik, kenapa susunan kabinet itu jadi 80% isinya orang-orang Jokowi dan Prabowo tidak bisa berkutik, ya, tidak berdaya, bahkan akhirnya warga negara bisa melihat bahwa pada akhirnya selama kurang lebih 20 bulan Prabowo memimpin itu seperti dengan Jokowi itu 11-12. Dan ini sangat terlihat sekali. Kalaupun ada kasus-kasus korupsi yang diselesaikan, itu bila saya bilang ya tingkat recehan atau menengah, tapi tingkat kakapnya tidak bisa dilakukan secara tegas. Ya, terutama hal yang paling mendasar, kasus ijazah Jokowi yang sudah berlarut sekian tahun, ya. Dan ini tidak bisa bangsa terbelah hanya gara-gara satu dokumen penting tersebut yang tidak bisa ditunjukkan oleh Jokowi. Ya, Prabowo sebagai presiden harus memberikan briefing atau arahan ya kepada para penegak hukum dengan kesan bukan intervensi, tetapi Anda sebagai aparat hukum harus tegakkan keadilan itu dengan sebenar-benarnya. Padahal ini kan masalah yang sangat sederhana, sebuah dokumen ijazah yang bisa ditunjukkan begitu saja sebetulnya, bukan dibiarkan dengan segala cara-cara yang menghabiskan energi masyarakat. Baik, jadi gini, seharusnya Dewan Peradilan yang sudah berjalan tentang peradilan yang Dr. Tifa dan Dr. Roy itu sudah cukup ya, karena itu delik aduan. Seharusnya pihak kejaksaan nantinya bisa menampilkan Joko Widodo sebagai orang yang melaporkan, karena ini delik aduan. Nah, sekarang kita berharap tentunya peradilan yang sedang berjalan untuk Dr. Roy dan Dr. Tifa itu murni adalah proses hukum, tidak ada kaitan dengan masalah politik. Karena kalau nanti dikaitkan dengan masalah politik, maka tidak akan ada ujungnya. Yang berusaha nanti akhirnya Joko Widodo tidak ditampilkan di peradilan, maka ijazah juga tidak akan tampak. Selama Jokowi tidak tampak di pengadilan, tidak hadir di pengadilan, maka ijazah juga tidak akan tampak. Oleh karenanya, kita berharap kepada pihak pengadilan, proses hukum ini harus berjalan sesuai hukum yang murni. Dan Jokowi selaku pelapor, karena ini delik aduan, harus hadir di pengadilan. Sehingga dengan demikian tidak ada fitnah. Tidak ada kata, wah Jokowi ini difitnah dan sebagainya. Tidak boleh. Oleh karenanya harus diselesaikan di pengadilan. Dan seandainya Jokowi juga hadir di pengadilan, maka ijazah yang dibawa oleh Joko Widodo itu harus melalui uji forensik yang secara independen. Dengan demikian tidak ada yang merasa dirugikan. Saya rasa itu untuk sementara. Jadi tentang mampu dan tidak mampu, saya pikir Presiden Prabowo dengan bekal ilmu dan pendidikan yang dipunyai sudah cukup. Tinggal ada kemauan Pak Prabowo untuk menyelesaikan seluruh permasalahan bangsa ini secara baik. Sebenarnya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sony tadi udah benar. Jadi sekarang waktunya Presiden memberikan perintah kepada penegak hukum, lakukan sesuai janji beliau pada waktu tanggal 1 Juli kemarin, ulang tahun Polri, bahwa hukum akan atau harus ditegakkan, hukum harus tajam ke atas, hukum harus tajam ke bawah. Rakyat tidak boleh menjadi korban. Itu kan perintah Presiden. Yang seharusnya perintah Presiden semacam ini, walaupun itu lisan, sudah namanya perintah itu ada lisan, ada tulisan.
Seharusnya setelah itu wakil presiden menjabarkan apa yang menjadi petunjuk presiden. Tetapi karena wakil presiden mungkin tidak cukup kemampuannya, sehingga seakan-akan presiden berjalan sendiri. Nah, karena berjalan sendiri, para menteri yang terkait di dalam hukum harusnya sudah bisa menjabarkan apa yang menjadi keinginan presiden. Tanpa itu semua, maka semuanya tidak akan bisa berjalan. Kalau itu tidak jalan, maka perlu ketegasan presiden apakah pejabat yang membidangi hukum itu perlu diganti atau tidak demi kepentingan rakyat sesuai janji presiden. Saya rasa itu. Loh, kita sebagai prajurit Satwa Marga, kami dididik di Magelang dari awal untuk kepentingan rakyat. TNI lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat untuk kepentingan rakyat, punya Sabta Marga. Ya, presiden tinggal lakukan saja, tidak usah takut. Karena itu memang tugasnya tentara untuk mengamankan negeri ini. Tugas tentara pada waktu perang memang harus bagaimana mengamankan negeri ini. Di luar tidak ada perang, bagaimana kita menjaga keamanan rakyat. Itu tugasnya. Jadi saya pikir presiden tidak perlu ragu-ragu untuk membuat perintah demi kepentingan rakyat, demi kepentingan negara, demi kepentingan NKRI. Tidak usah ragu-ragu. Rakyat akan ada di belakang presiden. Tidak ada keraguan. Tidak ada nanti campur tangan pihak asing dan sebagainya. Tidak boleh. Presiden harus berani. Saya rasa itu. Jadi ini peristiwa hukum itu benar terjadi. Begitu juga kalau kita kaitkan yang sedang ribut saat ini. Sederhana sebetulnya, ini kan pengujian yang selalu digembar-gemborkan sama presiden kita. Ya kan? Jadi kalau kita mau menegakkan hukum yang digembar-gemborkan sama presiden kita, tangkap koruptor, ya kan? Yang jadi ini kan bahasa dia kejar walaupun sampai ke Antartika. Padahal koruptor itu ada di sekitar kita. Oleh sebab itu bahasa sederhana Pak Dul. Kalau mau tegakkan hukum, tegakkanlah hukum setegak-tegaknya. Dan kalau mau hukum itu benar, maka kerjakan hukum dengan jujur dan sejujur-jujurnya. Kalau hukum itu mau tegak, tegakkan hukum adil dan seadil-adilnya. Disinilah pengujian para penegak hukum. Kita tahu ada MA, ada MK, ada lagi kejaksaan, ada lagi pengadilan negeri tinggi. Ini jangan bermain-main lagi. Akhirnya kan kasihan ini hukum. Yang katanya digembar-gemborkan negara Indonesia, negara hukum. Dan kita harus taat kepada hukum. Tapi para penegak hukum melanggar hukum itu sendiri. Ini yang disampaikan tadi sama senior saya. Oleh sebab itu tegakkan hukum itu secara jujur, secara adil, dan tegak setegak-tegaknya hukum. Ketika hukum itu dirusak, maka hari ini negara kita carut marut, ikut rusak. Ini yang dikhawatirkan oleh bangsa kita, ya kan? Bangsa besar, kalau nggak ada aturan, ya diacak-acak aturannya, maka jadi bangsa yang rusak, bangsa yang kecil. Kita selalu kebut itu di DPR. Mana DPR? Ada begini nggak ada yang bunyi. Harusnya mereka bersuara, ya kan? Komisi 3, oh hanya untuk pertemuan sekilas-sekilas. Ini masalah besar. Opini yang berkembang di masyarakat bahwa hukum kita telah rusak, negara kita nggak ada hukumnya. Ini yang harus kita jaga. The founding father mendirikan negara ini melindungi segenap tumpah darahnya, ya kan? Ikut mensejarahkan kesejahteraan rakyatnya, ditingkatkan. Kesejahteraan itu harus meningkat bagian hukum ini juga, mencerdaskan kehidupan bangsanya. Akhirnya kita dibuat bodoh-bodoh, ya kan? Terbodohin rakyatnya. Jangan. Saya tahu Pak Prabowo tidak seperti itu presiden kita. Dia ingin sekali hukum ini tegak. Dan dia sudah berjanji. Oleh sebab itu dalam penegakan hukum kita harus bersama presiden dalam penegakan hukum. Menghimbau kepada Bapak Presiden harus ada putusan yang ekstrim, yang tegas. Ya, jangan lagi mencela-mencela, nggak bisa. Ketika itu mencela-mencela, rakyat akan bangkit. Dan rakyat akan menegakkan hukum itu setegak-tegaknya. Saya pikir dari saya itu aja.